Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bahtiar Refai dengan NIM 86062699, Prodi S1 PGSD Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Terbuka dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Sebelum saya melakukan praktek lompat jauh, saya melakukan pemanasan terlebih dahulu dan juga melakukan lompatan-lompatan ringan sebagai bentuk pemanasan supaya tidak kaget ketika melakukan praktek dan terhindar dari cedera. Baik, langsung saja kita mulai. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena dalam praktek lompat jauh ini saya tidak menggunakan lapangan atau tempat lompat jauh sesuai standar nasional atau sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Akan tetapi saya juga memastikan walaupun saya praktek tidak menggunakan lapangan bak pasir, saya memastikan bahwasanya dengan praktek tersebut saya juga terhindar dari cedera dan tentunya diberikan keselamatan. Hari ini saya akan melakukan tugas 1 materi PJOK, yaitu materi praktek atletik lompat jauh. Lompat jauh adalah gerakan melompat ke depan dengan menggunakan tumpuan salah satu kaki terkuat untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya dengan menggunakan aturan yang telah ditetapkan. Ada 4 teknik dalam lompat jauh. Yang pertama awalan, yang kedua tolakan, yang ketiga melayang, yang keempat pendaratan. 1. Teknik awalan. Teknik awalan pada lompat jauh dilakukan dengan gerak berlari dengan kecepatan sedang dari titik awalan, kemudian meningkatkan menjadi kecepatan maksimal hingga papan tolakan. Ada 4 cara untuk melakukan awalan. 1. Menggunakan meteran. 2. Menggunakan telapak kaki. 3. Menggunakan langkah kaki. 4. Dengan berlari. 1. Dengan menggunakan meteran. Meteran ini digunakan untuk mengukur awalan dari papan tumpuan menuju titik awalan, kemudian diberi tanda. 2. Dengan telapak kaki. Telapak kaki digunakan untuk mengukur awalan dengan melangkahkan telapak kaki ke depan secara rapat sesuai ukuran, kebiasaan atau kemampuan masing-masing. Apabila jarak sudah sesuai hitungan telapak kaki, kemudian diberi tanda. 3. Dengan langkah kaki. Langkah kaki digunakan untuk mengukur awalan dengan melangkahkan kaki ke depan sesuai ukuran, kebiasaan atau kemampuan masing-masing. Apabila jarak sudah sesuai hitungan langkah kaki, kemudian diberi tanda. 4. Dengan berlari. Berlari digunakan untuk menentukan titik awalan. Berlari dari papan tolakan menuju titik awalan dengan melakukan tolakan sesuai ukuran, kebiasaan atau kemampuan masing-masing. Apabila jarak sudah sesuai hitungan langkah kaki,
Ketika berlari kemudian diberi tanda. Apabila sudah menentukan awalan baik menggunakan meteran, tapak kaki, langkah kaki, atau berlari, ukuran awalan tersebut bisa dilakukan percobaan terlebih dahulu. Apabila ukuran belum sesuai, bisa dilakukan penyesuaian dengan menambah atau mengurangi ukuran atau jarak awalan. Apabila ukuran sudah sesuai, pelompat menunggu panggilan dari juri lomba. 2. Tumpuan atau tolakan. Tolakan adalah perubahan atau perpindahan gerak dari gerak horizontal menjadi gerak vertikal yang dilakukan secara cepat dengan satu kaki terkuat dan tempat di atas papan tumpuan atau papan tolakan. 3. Melayang. Melayang adalah posisi di mana tubuh melompat di udara atau melayang setelah proses tolakan dengan teknik yang efektif, yaitu dengan menarik ke belakang kedua lengan dan kaki ketika mau mendarat. Ayunkan kedua lengan dan kaki ke depan. 4. Pendaratan. Pendaratan adalah perpindahan gerakan dari melayang di udara menuju pendaratan yang dilakukan pelompat menuju bak pasir atau area pendaratan yang secara efektif untuk menghasilkan jarak yang jauh dan aman bagi pelompat, yaitu dengan menekuk lutut ketika kaki sudah menyentuh pasir, diikuti pantat menempel ke pasir di area jatuhnya kaki. Kemudian berdiri dan keluar dari bak pasir melalui belakang atau samping kanan dan kiri. Gerakan keseluruhan. Mengukur hasil lompatan. Alat yang digunakan untuk mengukur hasil lompatan adalah meteran. Pengukuran akan dilakukan apabila lompatan tersebut dinyatakan sah oleh juri, ditandai dengan juri mengangkat bendera berwarna putih. Pengukuran lompatan diambil dari ujung papan tumpu yang terdekat dengan bak pasir sampai pendaratan terdekat dengan papan tolakan. Meteran harus kencang dan lurus dalam pengukuran, serta tidak ada tekukan. Lompatan yang dianggap gagal dalam perlombaan lompat jauh. A. Dipanggil 3 menit belum melompat. B. Menumpu dengan 2 kaki. C. Mendarat di luar bak pasir. D. Berlari kencang tanpa melakukan tolakan. E. Menolak melebihi papan tumpu. F. Sudah melompat dengan sempurna. Melompat berjalan balik melalui bak pasir. Maksudnya kembali ke arah awalan setelah melompat. Sekian penjelasan dan praktek lompat jauh yang dapat saya laksanakan. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Atas kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.